Pagi, selamat siang, selamat malam Pak Heri. Kami dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan mengenai Abraham yang Tuhan janjikan untuk menjadi bapa dari segala bangsa. Di kelompok kami beranggotakan saya, Cecilia Rika, lalu ada Kristabel Sharon, lalu ada Greti Sorongan, lalu ada Yohana Trisena, yang kelima ada Ivy Soflanit, yang keenam ada Jennifer, yang ketujuh ada Rachel Kristania, dan yang terakhir ada Fenizia Natali. Jadi kita mengambil kisah mengenai kejadian 15 atau 15 mengenai Bapak Abraham yang menjanjikan untuk jadi bapak dari segala bapak yang turunannya itu nantinya akan banyak. Seperti itu, lalu kita akan masuk ke dalam konteks kejadian 15 ini. Nah, di konteks pasal 15 ini, Tuhan itu menjanjikan ke Abraham kalau Abraham itu akan memiliki keturunan walaupun di usia yang tua, tapi dia masih akan mempunyai anak, dan itu dari istrinya, yaitu yang bernama Sarah, dan istrinya juga udah cukup tua, udah sekitar umur 90 tahun. Jadi kalau misalnya dipikir menggunakan logika manusia, hal ini tuh sebenarnya tidak akan mungkin karena udah usia yang cukup tua untuk melahirkan itu agak sedikit sulit gitu. Jadi bilang Sarah ini udah mandul, tapi Tuhan ini memiliki rencana dan waktu yang terbaik, kan memberikan rencananya yang terbaik bagi kita. Jadi uh, Abraham berpikir kalau hal itu tuh gak akan mungkin terjadi. Jadi Abraham tuh kalau dilihat dari ayat selanjutnya, Abraham tuh nanti memperisikan Hagar untuk memiliki keturunan. Tapi maksud Allah itu keturunan yang Allah berikan tuh keturunan yang dari Abraham dan Sarah. Dan keturunan Abraham itu nantinya akan menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel yang nantinya Tuhan pilih menjadi bangsa pilihan Allah. Lalu akan dilanjutkan oleh Ivy. Kemudian untuk konteks yang ketiga yaitu Allah menegaskan perjanjian dengan Adam. Jadi di sini di kejadian yang ke-15 khususnya ayat 9 sampai ke-12 itu cukup jelas. Itu dia kayak menjelaskan bagaimana ada ritual-ritual di mana diambil seekor lembu, seekor kambing, seekor domba, dan 2 ekor burung, namun lembu, kambing, dan domba tersebut dibelah, namun burung tersebut tidak dibelah. Dan kemudian muncul kegelapan di mana Tuhan yang Allah yang langsung turun dan kayak berbicara, ada kehadirannya di depan Abraham. Jadi itu benar-benar menunjukkan bahwa bagaimana perjanjian itu uh, bukan cuma Allah yang bukan cuma berkata-kata saja, tetapi perjanjian itu benar-benar suci, benar-benar sakral, dan benar-benar sah dan tidak bisa diganggu gugat. Kemudian pada perjanjian tersebut yang diucapkan oleh Tuhan yaitu, saya kutip dari ayat 13, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Di situ dan ayat-ayat berikutnya itu juga sudah muncul nubuat-nubuat tentang nasib bangsa Israel di masa depan, di mana mereka pada akhirnya diperbudak di tanah Mesir dan kemudian mereka dibebaskan. Jadi pada kejadian ke-15 ini sudah cukup jelas bahwa sudah juga muncul nubuat-nubuat tentang bangsa Israel. Oke,
Selanjutnya kita masuk ke bagian observasi. Jadi Abraham itu adalah anak dari Terah dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bapak dari banyak bangsa karena imannya yang kuat. Tuhan juga berjanji bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Namun meskipun beriman, Abraham juga mengalami kekhawatiran dalam hidupnya. Yang pertama, yaitu belum memiliki keturunan. Jadi Abraham merasa cemas karena ia sudah tua dan belum punya anak. Ia bahkan berpikir bahwa hambanya Elizar akan menjadi ahli warisnya, yang ditulis di Kejadian 15 ayat 2-3. Selanjutnya, namun Tuhan tetap menegaskan sih bahwa Ishak itu anak dari Sarah adalah keturunan yang bakal dijanjikannya. Yang kedua itu tadi masa depan keturunannya. Itu Abraham memohon agar Ismail tetap diberkati meskipun Tuhan sudah menegaskan bahwa perjanjian itu hanya berlaku bagi Ishak, yang ditulis di Kejadian 17 ayat 18. Meskipun si Abraham beriman, dia juga memiliki kekhawatiran dalam hidupnya. Yang pertama, yaitu belum memiliki keturunan. Abraham itu ngerasa cemas karena ia sudah tua dan belum punya anak. Ia bahkan berpikir bahwa hambanya Elizar akan menjadi ahli warisnya, yang ditulis di Kejadian 15 ayat 2-3. Lalu Sarah kemudian menyuruhnya mengambil Hagar sebagai istri dan lahirnya Ismail, yang ada ditulis di Kejadian 16 ayat 1-2. Namun Tuhan menegaskan bahwa Ishak anak dari Sarah adalah keturunan yang dijanjikannya, yang ada ditulis di Kejadian 17 ayat 16-19. Yang kedua yaitu masa depan keturunannya. Abraham memohon agar Ismail tetap diberkati, meskipun Tuhan sudah menegaskan bahwa perjanjiannya hanya berlaku bagi Ishak, yang ada ditulis di Kejadian 17 ayat 18. Tuhan memanggil Abraham saat di next yang akan dilanjutkan oleh teman saya Rachel. Oke, selanjutnya Tuhan memanggil Abraham saat ia berusia 75 tahun dan menyuruhnya untuk meninggalkan rumahnya di Ur Kasdim untuk pergi ke tempat yang Tuhan tunjukkan. Ini sungguh memberikan bukti bahwa Abraham itu memiliki iman yang kuat, bahwa ia yakin dan percaya kepada Tuhan pasti akan menuntunnya ke tempat yang baik. Sehingga karena kekuatan iman Abraham tersebut, ia disebut sebagai Bapa orang beriman yang tercantum pada kitab Roma 4 ayat 16. Terus selanjutnya dengan iman dan ketaatan Abraham, Allah membuat perjanjian-perjanjian kepadanya. Yaitu yang pertama, Abraham menjadi bapa bagi sejumlah bangsa yang besar, serta berkat bagi seluruh bangsa. Yang tercantum pada Kejadian 17 ayat 4-5. Yaitu Allah memberikan perjanjian kepada Abraham akan menjadikannya bapa bagi sejumlah besar bangsa. Sehingga di sini namanya yang sebelumnya Abram diganti menjadi Abraham. Terus yang kedua adalah perjanjian keturunan yang ada tertera di kitab Kejadian 15 ayat 1-21. Di mana di perjanjian yang kedua ini Allah memberikan Abraham banyak keturunan. Allah meyakinkan Abraham bahwa ia akan memiliki keturunan dari darah dagingnya sendiri, yaitu seorang anak bernama Ishak di usia tuanya yang tercantum di kitab Kejadian 21 ayat 1-3 dan menunjukkan kepadanya bintang-bintang di langit sebagai gambaran betapa banyaknya keturunannya kelak, yang tercantum di Kejadian 15 ayat 5. Terus yang ketiga yaitu perjanjian tanah yang tercantum pada Kejadian 17 ayat 8, di mana Allah juga berjanji bahwa keturunan Abraham akan memiliki tanah tertentu, yakni di sini adalah tanah Kanaan, yang akan menjadi milik keturunannya untuk selama-lamanya, dan Allah juga akan menjadi Allah mereka. Next. Untuk bagian makna, yang dalam poin pertama, Abraham diberikan keturunan setelah sekian lama menanti. Hal tersebut mengartikan bahwa Allah akan memberikan dan mengabulkan sesuatu yang kita inginkan pada waktu yang tepat.
Makna yang kedua, semua yang kita rencanakan belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Menurut Tuhan, karena apa yang direncanakan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Jadi tugas kita hanya percaya sepenuhnya kepada Allah. Allah telah berjanji bahwa Ia tidak akan meninggalkan manusia dan Tuhan selalu menepati janjinya karena Ia selalu menyertai semua hal yang kita lakukan. Makna yang selanjutnya, hal yang bagi kita manusia adalah hal yang tidak mungkin, namun bagi Allah, hal mustahil pun dapat terjadi. Makna yang selanjutnya, terkadang Allah menguji iman kita dengan memberi sebuah tantangan atau cobaan, supaya Ia mengetahui seberapa setia kita kepadanya. Selanjutnya ada aplikasi. Yang pertama ada kesabaran dan kepercayaan pada waktu Tuhan. Itu ketika kita kayak menginginkan sesuatu, yaitu sebuah pekerjaan, namun belum terwujud. Jadi kita tidak boleh lupa bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kita nggak boleh putus asa, teruslah berusaha dan berdoa. Dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih baik dan waktu yang tepat untuk memberikan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Jika kita menghadapi masalah besar, itu kita tuh harus melibatkan Tuhan dalam segala hal. Karena Tuhan dapat membantu kita dalam segala masalah yang kita hadapi dengan cara berdoa, membaca firman Tuhan, dan percayalah bahwa Dia akan memberikan arah dan kekuatan untuk kita di saat kita sedang menghadapi segala masalah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di dalam aplikasi yaitu ada keyakinan akan janji Tuhan. Karena ketika kita merasa ragu atau takut menghadapi di masa depan atau tidak merasa berdaya, ingatlah bahwa Tuhan selalu menepati janjinya dan tetaplah percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Lalu yang terakhir ada menyadari kuasa Tuhan yang tak terbatas, di mana situasi ketika kita merasa tidak ada harapan. Ingatlah bahwa apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan jangan mengizinkan pikiran negatif atau keraguan ada di dalam hidup kita. Hapuskanlah hal-hal tersebut, karena hal ini akan membuat hidup kita menjadi berantakan, dan kita harus berdoa dan tetap percaya bahwa Tuhan akan membantu kita untuk keluar dari zona tidak aman kita. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.